dari Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa pendengar, di hari Minggu pagi kami hadirkan Lentera Minggu yang pada pagi hari ini pendengar akan disampaikan oleh Dr. Juliana West STM selaku Guru Agama Katolik Kota Pontianak dengan tema Natal. Silakan Bapak Ibu. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan memberkati. Salpe. Mari kita buka lentera Minggu pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu yang memberkati kami dan membimbing kami agar menjadi pribadi yang selalu menjadi pribadi yang bijaksana. Karena cinta kasih-Mu, Engkau memberikan kami dan memberkati kami kasih-Mu yang paling mulia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami, sebentar lagi kami akan merayakan Hari Raya Natal. Pada malam hari ini kami juga akan merayakan malam Natal, dan esok hari kami akan merayakan Natal. Semoga berkat kasih karunia-Mu selalu menyertai dan membimbing kami para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dan juga kami seluruh umat Kristiani dimanapun kami berada, agar kami hidup rukun, damai dan sejahtera dan kasih Natal adalah sukacita bagi semua orang, kedamaian dan berkat bagi sesama manusia dan makhluk hidup. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, tema pada lentera Minggu pada hari ini adalah Natal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita pahami bahwa Natal adalah hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Natal berasal dari kata natus, yaitu kedatangan atau kelahiran yang menggenapi janji Allah kepada seluruh umat manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perayaan Natal dalam kalender Gereja Katolik didahului dengan masa Adventus selama 4 minggu. 4 minggu itu dimulai dari minggu pertama atau pekan Advent, pekan penantian yang pertama, dengan mengangkat suatu tujuan, yaitu bahwa masa Advent yang pertama merupakan masa penantian di mana tema dikhususkan atau tujuan hidup kita diarahkan pada harapan kita kepada kedatangan Yesus Kristus. Peristiwa kedatangan Yesus Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu adalah suatu harapan atau tanda kasih Allah yang diberikan kepada umat manusia yang menantikan Sang Mesias. Pada pekan kedua, kita diarahkan pada suatu peristiwa bahwa kita harus penuh kesetiaan dan cinta kasih, karena cinta kasih Allah dicurahkan kepada kita melalui Yesus Kristus dan Bunda Maria sebagai bunda yang melahirkan Yesus Kristus karena mengandung dari Roh Kudus, memiliki kesetiaan dan begitu besar kasihnya kepada umat manusia, maka dianugerahkan putranya yang tunggal melalui perantaraan Bunda Maria. Kemudian pekan yang ketiga, kita diarahkan pada suatu pekan sukacita, di mana Natal sudah hampir tiba. Sukacita adalah kita bersukacita karena Allah begitu besar kasihnya kepada umat manusia dan kepada seluruh alam semesta, sehingga Yesus Kristus, Sang Firman, Sang Sabda, Sang Juru Selamat, hadir di dunia untuk menjadi Raja Damai bagi seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup, dan seluruh alam semesta ini. Selanjutnya, pada pekan keempat ini, kita masuk kepada pekan kedamaian, di mana kita akan menyambut Sang Raja Damai yang lahir di Yerusalem
yang lahir dengan penuh rahmat, penuh kasih, dan dengan penuh kesederhanaan, di mana dia lahir di dalam kandang binatang, kandang domba, dan ditempatkan di tempat makanan binatang atau palungan. Dan peristiwa ini merupakan suatu peristiwa rahmat ilahi, karena diberitahukan oleh para malaikat Allah kepada para gembala, dan juga diberikan bintang yang memberikan tanda kepada banyak orang, termasuk orang besar, yaitu 3 raja dari timur, untuk menerima kesaksian. Tetapi para gembala lah yang diberitahukan para malaikat, diberitahukan malaikat Allah untuk menyaksikan peristiwa bahwa Sang Juru Selamat lahir di muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya pada malam hari ini kita masuk ke dalam malam yang sangat kudus, Silent Night atau Holy Night, di mana kita akan merayakan peristiwa yang bukan hanya sejarah, tetapi adalah peristiwa iman kita, peristiwa cinta kasih, peristiwa sukacita, di mana harapan dan kesetiaan serta cinta kasih dan sukacita mewujudkan kedamaian dan sejahtera di hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbicara mengenai peristiwa Natal atau Hari Raya Natal berarti kita kembali mengoreksi hidup kita atau mengevaluasi hidup kita, dan kita menyambut Natal dengan masa pertobatan atau masa penantian pada masa Adventus selama 4 pekan. Pada pagi hari ini, tepatnya hingga siang, kita akan melihat nyala lilin yang keempat dinyalakan, dan pada malam Natal kita akan menyaksikan suatu peristiwa Sang Sabda, Sang Firman yang lahir ke muka bumi demi suatu tanda rahmat ilahi, yaitu penggenapan janji Allah, dan kerajaan Allah itu sendiri sudah hadir di tengah-tengah manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Natal adalah suatu masa di mana kita menghidupkan diri kita, karena kita diberikan kehidupan oleh Allah melalui Yesus Kristus, memulihkan kehidupan kita yang penuh dosa, dan rahmat ilahi tergenapi dalam hidup semua manusia yang memiliki harapan akan cinta kasih Allah yang begitu besar. Cinta kasih Allah yang begitu besar diwujudkan dengan memberikan tanda rahmat ilahi dan sukacita yang besar, dan cinta kasih serta kesetiaan yang besar Allah kepada kita, sehingga kedamaian hadir di dunia ini untuk mewujudkan cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Natal adalah masa di mana kita melakukan persiapan. Masa Adventus mewujudkan suatu tanda kepada kita bahwa Natal adalah suatu rahmat ilahi. Untuk menyongsong rahmat ilahi, kita harus penuh kesucian. Maka kita menjadi pribadi yang bertobat. Pertobatan dan doa kita adalah harapan kita untuk menyambut Natal dengan kesetiaan dan cinta kasih kita, serta kita menyambut Natal dengan sukacita dan dengan penuh kedamaian. Berbicara tentang Natal, maka kita harus mendalami apakah diri kita memahami
Atau apakah kita memahami bahwa kerajaan Allah adalah suatu tanda rahmat ilahi? Sikap dasar ini selanjutnya dikonkretkan oleh Yesus dengan pewartaannya mengenai kerajaan Allah. Justru sekarang ini dibutuhkan sikap tobat dan iman, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Markus bab 1 ayat 15. Oleh Markus, pewartaan kerajaan Allah ini disebut Injil, kabar gembira dari Allah. Objek iman adalah pewartaan mengenai kerajaan. Percayalah kepada Injil, itu Injil mengenai kerajaan Allah yang dekat. Seluruh perwataan Yesus oleh Markus disimpulkan dan disingkatkan dalam Injil mengenai kerajaan Allah, dan memang sewajarnya. Maka Natal merupakan peristiwa tanda kedatangan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pusat dan isi pokok pewartaan Yesus, dan sekaligus juga keistimewaannya. Dari satu pihak, Yesus tidak pernah menerangkan arti kata kerajaan Allah. Kata itu diambil alih dari ajaran dan tradisi Yahudi. Tetapi dari lain pihak, ajaran Yesus juga sangat berbeda dengan paham Yahudi. Orang Yahudi tidak mengenal kerajaan Allah sebagai sesuatu yang datang, jangan lagi sebagai sesuatu yang dapat dimasuki. Dalam tradisi Yahudi, kerajaan Allah juga bukan tema sentral, jarang sekali disebut dalam kesusastraan apokaliptis atau oleh para nabi. Dan dalam kerajaan Allah sebagaimana dijabarkan oleh kaum relot, sama sekali lain daripada ajaran Yesus. Bukan kerajaan politik yang hanya menguntungkan satu golongan terpilih saja, yang sebetulnya mengusahakan kerajaan itu sendiri. Apa yang dinyatakan oleh Yesus tentang kerajaan Allah lain daripada ajaran tradisi Yahudi. Tetapi berbeda juga dengan Injil Gereja Purba. Pusat Injil Gereja Purba adalah Yesus sendiri, bukan kerajaan Allah. Maka pewartaan tentang kerajaan Allah bukan hanya pewartaan khusus Yesus, tetapi juga pewartaan yang khas untuk periode hidup Yesus sebelum wafat dan kebangkitannya. Justru dalam pewartaan tentang kerajaan Allah, hidup dan karya Yesus dari Nazaret paling kentara. Pewartaan ini tidak hanya merupakan ajaran bagi orang lain, sekaligus juga mengungkapkan iman dan sikap Yesus sendiri. Malahan barangkali boleh dikatakan bahwa dalam pewartaan mengenai kerajaan Allah, Yesus pertama-tama berbicara mengenai pengalaman batinnya sendiri. Istilah kerajaan Allah datang dari rabinisme. Dalam perjanjian lama dikatakan Allah, Yahweh, meraja. Tetapi pada zaman para rabi dihindari penyebutan langsung nama Allah dan dikatakan kerajaan Allah ganti Allah meraja. Namun arti kata kerajaan Allah tetap sama dengan Allah meraja. Dalam Mazmur 145 ayat 11 sampai 13. Kata kerajaan dijajarkan dengan keperkasaan dan pemerintahan. Kerajaan Allah adalah kuasanya yang dinyatakan dalam kedayaan karyanya. Bagi para nabi, kerajaan Allah mendapat arti eskatologis. Kerajaan Allah berarti tindakan Allah penuh yang definitif dan terakhir. Dalam rabinisme, harapan eskatologis itu tidak begitu dikaitkan dengan kerajaan Allah lagi, tetapi dengan zaman Al-Masih. Mereka membedakan antara tindakan terakhir Yahweh dan zaman kebahagiaan yang timbul daripadanya. Sebaliknya, pada Yesus kebahagiaan terdapat dalam kedatangan Allah sendiri dengan kemuliaan dan kekuasaannya. Inilah Natal. Dalam pewartaan Yesus, eskatologis bukan lagi harapan akan zaman bahagia yang akan datang entah kapan.
Kerajaan Allah adalah di ambang pintu dan mendesak. Ciri khas perbuatan Yesus adalah sifat desakan ini. Yesus menekankan bahwa kerajaan mendekati. Markus 1 ayat 15, Markus 13 ayat 29, Matius 10 ayat 7, Lukas 10 ayat 9, kerajaan ada di muka pintu. Lukas 17 ayat 20 sampai 21 dan ayat 37. Waktunya sudah genap. Markus 1 ayat 15. Kedatangan kerajaan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Kedatangan kerajaan yang mendesak ini merupakan tuntutan bagi manusia. Orang harus mengambil sikap, dikonfrontasikan dengan kerajaan. Yesus tidak datang untuk mempersiapkan kerajaan seperti Al-Masih Yahudi. Ia hanya menghadapkan orang pada realitas kerajaan yang tidak dapat disangkal atau dielakkan lagi. Oleh sebab itu tidak ada artinya mempersoalkan kapan kerajaan itu datang, atau pertanyaan orang-orang Farisi, kapan kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Injil Lukas 17 ayat 20. Kedatangan kerajaan bukan suatu peristiwa yang dapat diperhitungkan. Kedatangan kerajaan adalah peristiwa hidup pribadi yang menghadapkan manusia pada Allah. Pada paruh kedua, kita akan lebih mendalami Natal yang merupakan penggenapan dari janji Allah, dan Natal adalah kedatangan kerajaan Allah melalui Yesus Kristus, Sang Firman dan Sabda yang menjadi manusia. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.